Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Klaten akan menyajikan video praktik coaching dengan alur tirta yang akan disajikan oleh rekan saya Tias Winarse dan rekan saya Ivan Cahyakaton dan saya sendiri Diah Setiani. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ivan dan juga Bu Tias. Selamat siang juga Bu Diah. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya sehat-sehat ini Bu. Sehat. Badannya. Bu Tias? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Perkenalkan sebelumnya, saya Diah Setiani selaku pengamat atau supervisor dalam praktik coaching yang nanti akan dilakukan oleh Pak Ivan. Ini Pak Ivan nanti akan berperan sebagai coach. Kemudian nanti Bu Tias yang akan selaku coachingnya, gitu ya. Di sini saya akan mengamati praktik coaching dengan rubrik penilaian percakapan coaching berdasarkan alur tirta, yaitu meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Apakah percakapan coaching nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Seperti itu kira-kira. Begitu ya Pak Ivan ya? Iya. Baik. Sebelum praktik coaching dilakukan, izinkan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Ivan selaku coachnya. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Ivan kembangkan dalam percakapan coaching hari ini, Pak Ivan? Iya, menurut saya yang perlu saya kembangkan hari ini adalah kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan serta bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan yang kedua ya Pak Ivan ya. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dalam percakapan coaching hari ini Pak Ivan? Iya, kebetulan yang menurut saya yang paling pokok yang hari ini yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut saya seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhir sebelum Pak Ivan dan juga Bu Tias melakukan praktik coaching ya. Pertanyaan terakhir dari saya, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Iya, menurut saya ya berhasil apabila saya mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot, misalkan berupa pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, kemudian yang dapat memberdayakan coach, misalkan, dan dalam bisa membuat coach itu memunculkan ide-ide yang dan juga menemukan solusi tersendiri dari permasalahan yang dimiliki oleh coach. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Berarti indikator ketercapaiannya seperti itu ya Pak Ivan ya. Baik, saya rasa cukup untuk pertanyaannya. Silahkan setelah ini Pak Ivan dan Bu Tias mulai untuk praktik coachingnya. Waktu saya berikan kepada Pak Ivan dan juga Bu Tias. Terima kasih Bu Diah. Bu Diah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Diah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Ivan. Iya. Gimana kabarnya hari ini Bu Diah? Alhamdulillah Pak sehat, baik. Pak Ivan bagaimana juga? Alhamdulillah baik juga. Iya. Kemarin Bu Tias katanya mencari saya. Mohon maaf ya, kemarin itu saya ada tugas kedinasan yang harus saya selesaikan beberapa waktu yang lalu. Berkenaan dengan itu mungkin ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Pak. Saya itu sebenarnya butuh sekali Pak teman ngobrol. Iya. Ya kebetulan kan teman ngobrol yang paling dekat saya penjenengan. Iya. Jadi saya itu sebenarnya di sekolah itu ada sedikit masalah. Iya. Dan saya butuh teman ngobrol. Kira-kira Pak Ivan mau tidak Pak saya ajak ngobrol? Oh iya. Iya Bu, dalam arti apa namanya, yang berkaitan dengan kedinasan dan berkaitan dengan pekerjaan, tentu saja saya bersedia menjadi teman ngobrol hari ini, dan saya harap semoga obrolan yang kita adakan dari ini bisa bermanfaat, mungkin untuk kepentingan Bu Dias dan juga mungkin sebagian untuk bermanfaat juga untuk saya. Iya, terima kasih banyak ya Pak atas kepeduliannya Bapak. Semoga kebaikan Bapak menjadi berkah ya Pak ya. Iya, amin Bu. Kemudian ini berkaitan dengan permasalahan yang ingin Bu Dias sampaikan. Ini kira-kira ada cerita apa ini? Kenapa ada permasalahan yang dirasakan? Iya. Saya tuh beberapa hari ini tuh galau begini Pak. Kan dalam 1 bulan itu kan nanti akan ada lomba mendongeng. Iya.
di tingkat kecamatan. Nah, saya itu sebenarnya sudah memilih seorang siswi kelas 5. Iya. Lah, siswi tersebut itu tidak mau. Sampai saat ini tuh belum mau saya ajukan lomba. Nah, di sini anak tersebut itu masih malu gitu, Bapak. Oh iya. Iya. Iya, permasalahan yang bisa kita record itu, bisa kita pahami. Sebelum kita melanjutkan, mungkin dari pembicaraan kita, mungkin tujuan yang ingin dicapai atau yang diharapkan dari Bu Tias sendiri apa dari kegiatan coaching ini? Iya, begini Pak Ivan, saya itu sebenarnya pengen mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Saya ingin pada akhirnya nanti anak tersebut itu mau ikut lomba mendongeng di tingkat kecamatan yang akan diadakan 1 bulan lagi. Oh, terus Iya. dari permasalahan itu yang membawa penasaran saya itu bocah itu kenapa tidak mau mengikuti kegiatan mendongeng itu tadi? Ya, ketika saya itu menunjuk anaknya, Pak, anaknya itu pemalu, anaknya tuh minder. Kan dia tuh dulu pernah ikut lomba, tapi kan gagal begitu. Tapi terus kemudian anak ini tuh tidak percaya diri. Seperti itu, Pak. Iya. Terus kemudian ini mengorek dari permasalahan itu, Bu. Iya. Itu kenapa anak tersebut bisa merasa kok dia pernah gagal atau dia kok merasa seperti itu, alasannya kenapa? Kan begini, Pak. Anak itu tuh rasa percaya dirinya itu sangat kecil sekali. Jadi anak ini tuh ketika berhadapan dengan orang lain itu tidak percaya diri, malu, sukanya menunduk begitu. Terus memang jadi anak ini tuh sebenarnya anaknya pinter gitu, Pak. Tapi ya itu tadi, percaya dirinya itu sangat-sangat rendah begitu. Oh, berarti dari pembicaraan itu tadi kan berarti anak tersebut kan punya potensi itu. Iya. Kalau potensinya itu kira-kira, Bu, dari yang jenengan sampaikan itu potensinya seperti apa nih, Bu? Perlu saya tahu penggambarannya, Bu. Iya, begini Pak, kan anak ini tuh sebenarnya itu punya potensi yang sangat bagus, sangat luar biasa sekali. Di kelas anak ini tuh sebenarnya itu secara akademik kecerdasannya sangat luar biasa, Pak. Ya itu tadi, dia hanya malu, hanya percaya dirinya masih kurang. Terus ketika dia itu kan anaknya gemar membaca buku, gemar berkunjung ke perpustakaan juga. Dia suka membaca buku-buku cerita, buku-buku dongeng. Nah, ketika dia setelah membaca itu, dia itu tuh mampu menceritakan kembali dari apa yang dia baca itu. Bagus, ya. Tetapi anak ini tuh hanya mampu bercerita dengan teman satu mejanya saja. Sebenarnya anak ini tuh senang bercerita, Pak. Tapi hanya malu itu tadi loh, Pak. Nggak percaya diri, minder, terus jadi teman dekatnya tuh asik kalau bicara berdua seperti itu tuh asik gitu, Pak. Seperti itu. Kita dapatkan itu, kita sudah mengetahui ini permasalahannya, ternyata anaknya punya permasalahan seperti itu. Iya. Tapi ternyata anak tersebut punya potensi juga di bidang yang ia minati itu tadi. Iya. Terus kemungkinan, Bu, ada celah kesempatan untuk masuk di situ. Kira-kira yang bisa Bu Tias lakukan untuk masuk di permasalahan itu bagaimana? Begini, Pak, saya itu pengen mencoba sesuatu hal, bahwasanya anak ini kan mampu, sebenarnya sangat-sangat mampu. Terus saya itu ingin menggali potensi anak ini lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, supaya anak ini tuh tidak menjadi anak yang pemalu. Terus terang, karena ya kan saya itu sudah setiap hari ketemu dengan anaknya, jadi tahu karakter anaknya bagaimana dan saya harus berbuat bagaimana. Tetapi saya kan butuh teman ngobrol jenengan, biar saya tuh menemukan solusi saya gitu loh, Pak. Nah, saya tuh inginnya anak itu awal-awalnya tuh saya ajak dulu bercerita apa toh yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi kekurangan. Nanti kita saling sharing dulu. Nah, terus kemudian anak ini tuh belajar mencoba bercerita dengan merekam sendiri di HP gitu, Pak. Jadi anak itu saya suruh membawa HP, kemudian merekam sendiri ceritanya, kemudian setelah itu kita putar ulang. Setelah diputar ulang, terus kita
refleksi bareng. Saya dengan anak ini merefleksi dari cerita itu, loh sebenarnya kamu itu sudah hebat, bagus, sudah percaya diri ketika di hadapan HP. Oh Gitu, iya. Pak. Jadi kalau saya dengarkan ini sebenarnya Bu Tias ini sudah punya rencana bagaimana masuk atau mulai mendalami permasalahan Iya. si bocah ini tadi. Iya, Pak. Terus yang butuh kita pahami lagi itu, mungkinkah adakah yang Bu Tias ingin sampaikan berkaitan dengan anak itu, supaya ini kan intinya kan anak supaya memunculkan percaya dirinya lagi kan? Iya, benar. Gimana itu Bu? Ya, saya ingin itu rencana saya nanti pinginnya begini, anak itu nanti biar percaya dirinya maksimal, nanti akan saya beri penguatan, Pak. Iya. Penguatannya diantaranya saya memberikan pengertian kepada anak itu bahwa anak itu mampu. Terus kemudian saya mengajak anak ini mencoba bicara di depan umum, terutama ketika pada saat upacara itu, Pak. Pada saat upacara anak ini nanti akan saya libatkan menjadi petugas upacara, terutama di bagian pembaca tata urutan upacara ataupun di pembaca undang-undang dasar, seperti itu, Pak. Gitu. Iya. Terus kemudian nanti ketika jam-jam istirahat, nanti saya dampingi anak itu mencoba mendongeng di depan teman-temannya maupun di depan bapak ibu guru di kantor, supaya melatih lagi mentalnya, percaya dirinya terasah lagi. Lebih show off. Iya. Terus ketika anak itu di rumah, nanti saya juga bekerja sama dengan orang tuanya, Pak, untuk orang tua mendampingi anak ini latihan mendongeng di rumah, kemudian latihan mendongeng di depan keluarganya, di depan teman-temannya di rumah, seperti itu, Pak. Iya. Terus ini yang terakhir nih Bu, tentang bagaimana perasaan sekarang Bu Tias setelah menyampaikan unek-unek dalam obrolan ini tadi. Saya itu rencananya, Bapak, saya itu mau melaksanakannya. Rencana yang saya tadi rencanakan dari awal tadi, saya itu pengen memulai secepatnya, Pak. Insya Allah hari Senin besok kan sudah dimulai acara bendera. Saya ingin melibatkan langsung anak tersebut dan sedini mungkin dimulai supaya nanti di akhirnya hasilnya lebih maksimal, seperti itu, Pak. Oh iya, Bu. Ya, semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat bermanfaat Ibu untuk kelanjutan dari permasalahan yang dihadapi tadi. Karena ini waktunya juga sudah sore, mohon maaf Bu Tias, kita harus mengakhiri obrolan ini tadi. Saya harap di kemudian hari kita bisa menyambungnya kembali dan apa yang kita bicarakan bisa memperoleh bermanfaatan untuk kita. Ya, terima kasih ya Pak atas dukungannya, atas kesempatannya yang diberikan, terus atas kelonggaran waktu penjenengan. Terus terang Pak, saya tuh lega sekali kalau sudah bisa curhat gitu loh Pak. Lah ini akhir-akhir ini tuh kan memang pekerjaannya banyak banget, luar biasa, kita repot kesana kemari dan kita harus mendampingi anak juga dalam mempersiapkan anak mengikuti lomba, Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Iya, sama-sama. Lain kali bisa ketemu lagi. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ivan dan juga Bu Tias. Ini sudah menyelesaikan praktik coaching. Selanjutnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kembali nih untuk Pak Ivan ya selaku coachnya. Dari praktik coaching ini tadi Pak Ivan, apa yang sudah Pak Ivan lakukan nih sebagai coach pada praktik coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak lakukan? Iya. Pada obrolan ini tadi, pada percakapan coaching ini tadi, saya pikir saya sudah menghadirkan diri saya secara penuh sebagai seorang pendengar yang aktif mendengarkan sesuatu yang disampaikan oleh Bu Tias tadi. Saya juga sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya berbobot menuju kepada pokok permasalahannya. Kemudian pertanyaan yang saya ajukan tadi menurut saya sudah masuk ke dalam pertanyaan yang terbuka. Kita tidak berusaha untuk mempertanyakan terlalu dalam atau bagaimana, saya pikir sudah pada porsinya. Dan semoga ini dapat memberdayakan Koji dalam memaksimalkan potensinya, dalam artian Koji bisa memunculkan solusi-solusi dari pribadinya sendiri untuk permasalahan yang Koji punya ini tadi.
Oke, baik Pak Ivan, terima kasih sekali. Ini berdasarkan pengamatan saya tadi, ini Iya. sudah sangat luar biasa Pak Ivan Iya. ini. Percakapan coaching juga sudah dilakukan Iya. dengan baik, Ya, sudah sesuai, sudah ada alur tirtanya. iya. Pada awal percakapan tadi, tujuan percakapan coaching juga sudah terlihat sangat jelas sekali. Kemudian selanjutnya pada tahap identifikasi dan rencana aksi, tadi Pak Ivan juga sudah mengajukan pertanyaan yang Iya. berbobot menurut saya ya, Iya. dengan memberikan pertanyaan terbuka pada Bu Tias tentunya selaku coach tentang bagaimana mempersiapkan lomba tadi ya Bu Tias ya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dan lain-lainnya tadi. Iya. Kemudian dari Bu Tias dalam mempersiapkan lomba nanti juga mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Bu Amin. Tias. Iya, terima kasih Kemudian, banyak Bu Diah. Baik, pada tahap tanggung jawab tadi Pak Ivan juga sudah membuat kesepakatan dengan coach terkait Iya. waktu Iya. untuk melakukan sesi refleksi setelah program dilaksanakan. Iya. Iya. Itu menurut pengamatan saya. Iya. Gitu ya. Baik, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Ivan ya. Iya. Selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Ivan kembangkan nih berdasarkan hasil coaching hari ini? Menurut saya mengamati, saya merefleksikan apa yang telah saya lakukan hari ini. Mungkin yang perlu saya tingkatkan adalah kompetensi untuk mendengarkan secara aktif. Ya. Karena saya ingin melatih fokus saya sebagai coach tentunya pada obrolan ini terhadap apa yang dikatakan oleh coach mungkin di lain kesempatan, dan memahami keseluruhan makna yang disampaikan oleh coach, karena mungkin ini penting bagi saya untuk memahami lebih dalam apa permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian untuk diri saya sendiri itu untuk menghindarkan asumsi-asumsi yang mungkin akan saya sampaikan bila saya belum memahami permasalahannya. Dan penilaian atau pelabelan pada coach dalam situasi yang dihadapinya, karena biasanya kita kan mudah untuk memberikan statement-statement tertentu tanpa kita berpikir lebih dalam lagi. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Ivan dan juga Bu Tias yang sudah melaksanakan praktik coaching hari ini. Saya selaku supervisor atau pengamat, sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan saya selama melakukan praktik pengamatan tadi. Itu dari saya hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Diah. Sama-sama. Terima kasih Pak Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tias dan selamat siang Bu Diah. Bagaimana siang, Pak. kabar hari ini? Baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga. Iya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ivan Cahyo Katon, selaku pengamat praktik coaching yang nanti akan dilaksanakan oleh Bu Dias selaku coach dan juga Bu Dias selaku coach. Di sini saya akan mengamati praktik coaching dengan rubrik penilaian percakapan coaching berdasarkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian lanjut ke rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Apakah percakapan coaching nanti sudah sesuai dengan alur tirta? Apakah belum? Nah, saya akan melakukan supervisi pada praktik coaching itu tadi. Bagaimana ibu-ibu? Apakah sudah siap dengan praktik coachingnya? Siap. Iya. Terima kasih. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bu Tias dan juga Bu Diah untuk melakukan praktik coaching pada hari ini. Monggo silakan dimulai praktik Terima coaching. kasih Pak Ivan Iya. sudah diberi kesempatan. Baik Bu Diah, bisa kita mulai ya prakteknya. Oke. Selamat siang Bu Diah. Selamat siang Bu Tias. Iya, bagaimana kabar Bu Diah hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu hari ini. Bu Tias sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya Pak Ivan ya? Sehat. Bu Iya, Diah. terima kasih. Oh iya. Kok sepertinya itu saya melihat Bu Diah tadi kok pas istirahat itu kok sepertinya agak lesu seperti itu. Memangnya ada masalah apa ya Bu, kok kira-kira ada yang dipikirkan gitu? Iya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Tias sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk saya hari ini. Jadi memang benar Bu, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan kepada Bu Tias hari ini. Saya tuh sedang bingung Bu sebenarnya. Jadi betul yang Bu Tias sampaikan tadi, saya memang bingung hari ini. Iya. Oh iya Bu. Lah memangnya mengapa Bu kok Bu Diah itu kok bingung? Sedangkan sepertinya tadi itu Bu Diah juga mengajar dengan anak-anak
ceria seperti itu. Tetapi tenang aja ya Bu ya, saya bisa menjaga rahasia jenengan, kita ngobrol bareng aja. Oke. Gitu ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Jadi begini Bu Tias, kemarin tuh kan Ibu Kepala Sekolah itu mengadakan rapat Iya. dengan Bapak Ibu Guru juga. Terus berdasarkan hasil rapat sekolah kemarin, Ibu Kepala Sekolah memberikan tugas pada saya untuk mensukseskan kegiatan ANBK kelas 5 Bu. Iya. Kebetulan kan saya wali kelas 5-nya nih. Nggih. Nah, Ibu Kepala Sekolah ingin kegiatan ANBK ini bisa sukses. Karena dari kegiatan ANBK ini nanti akan berpengaruh nih pada rapat pendidikan. Jadi kalau kegiatan ANBK-nya sukses, otomatis rapat pendidikannya juga bagus kan Bu. Iya. Nah, saya bingung nih harus mulai dari mana dulu Bu untuk iya. persiapannya, seperti itu Bu. Baiklah Bu Diah, sebenarnya itu dari obrolan kita nanti, sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan utamanya dari Bu Diah itu apa? Iya, saya pengen berdiskusi dengan Bu Tia. Saya ingin menganalisis satu persatu apa saja langkah yang harus saya lakukan untuk melakukan persiapan ANBK. Begitu Bu Tias. Oh iya, baik Bu Diah. Oh iya, kira-kira menurut penjenengan Bu, langkah-langkah apa saja menurut penjenengan yang baik dilakukan untuk mensukseskan kegiatan ANBK di sekolah nanti Bu Diah? Saya rasa saya akan mengawali dengan persiapan dengan anak dulu ya Bu, karena kan Iya. saya wali kelas 5. Kebetulan nih anak-anak kelas 5 ini belum bisa sama sekali mengoperasikan laptop. Jadi menurut saya tuh langkah pertama yang ingin saya ambil nanti adalah melakukan persiapan dengan anak-anak untuk berlatih mengoperasikan laptop Oh atau iya. komputer. Begitu Bu Tias. Itu merupakan langkah awal yang tepat sekali ya Bu Diah ya. Iya. Ya, untuk sarananya Bu, dari Iya. sarprasnya di sekolah Iya. untuk persiapan kegiatan ANBK itu Mm-mm. apakah sudah tersedia dengan baik atau belum Bu Diah? Kalau laptopnya sendiri itu ada 7 Bu. Laptopnya 7, tapi jumlah murid di kelas 5 itu ada 21. Jadi Oh, memang begitu. jumlah antara laptop dengan murid itu tidak seimbang, tidak sama. Oh iya iya. Gitu Bu. Oh iya. Nah, kalau laptopnya hanya 7 sedangkan muridnya itu ada 21 ya tadi ya Bu Diah ya. Iya, betul. Nah, karena keterbatasan itu tadi, terus kira-kira tekniknya bagaimana ya Bu ya, biar setiap anak nanti kebagian laptop begitu? Oke. Jadi malah saya jadi punya ide nih Bu, karena laptopnya hanya 7, terus kemudian jumlah anaknya 21, saya jadi punya ide untuk dibuat jadi sesi saja Bu. Jadi nanti mungkin akan saya buat jadi 3 sesi. Ya. Terus satu sesi itu terdiri dari 7 anak, karena kan tadi laptopnya ada 7 nih. Jadi satu sesi itu 7 anak, nanti jadi 3 sesi gitu. Jadi pas 21 anak. Oh Gitu iya Bu. iya. Jadi latihannya pakai sesi. Itu ide yang sangat bagus Bu Diah. Merupakan langkah awal penjenengan, memang sudah bagus sekali. Nanti ide yang luar biasa Bu. Oh iya Bu Diah, selain mengoperasikan laptop tadi ya Bu, tadi kan sarana prasarananya sudah ada. Ya. Kemudian Bu Diah sudah merencanakan tadi menyeting tempat sedemikian rupa. Betul. Nah, itu kan sudah langkah yang luar biasa, yang sudah tepat ya Bu Diah. Mm-mm. Nah, menurut Bu Diah, langkah-langkah yang sudah penjenengan rencanakan tadi, kira-kira menurut penjenengan itu kapan ya bisa mulainya? Oke, kalau untuk latihan pengoperasian laptop dengan anak-anak itu mungkin bisa saya jadwalkan mulai minggu depan Bu, karena ini harus segera, lebih Iya. cepat lebih baik. Jadi nanti saya akan awali dengan menyusun jadwal dulu, membagi dalam kelompok sesi tadi. Iya. Terus kemudian setelah nanti persiapan untuk latihan pengoperasian laptop udah ada jadwalnya, berikutnya nanti saya akan koordinasi langsung dengan Ibu Kepala Sekolah untuk mengusulkan diadakan rapat dengan Bapak Ibu Guru, juga mungkin pihak-pihak yang terkait, mungkin komite juga, untuk membahas sarana prasarana yang diperlukan. Iya. Itu sepertinya Bu Tias. Ya, hanya bisa mendoakan ya Bu ya, semoga kegiatan penjenengan nanti lancar. Tadi kan sudah banyak sekali yang Bu Diah utarakan ya Bu Diah ya. Pokoknya hanya bisa berdoa semoga sukses sampai hari H pelaksanaan ANBK ya Bu Diah ya. Amin. Ya, terima Oh, iya. kasih sekali Bu Tias Nggih. atas dukungannya. Terus begini Bu Diah, hari ini kan
hari Sabtu ya Bu Diah ya. Iya. Ini kan sudah sore juga Iya, ya. Bu. Ini ada yang masih mau dibicarakan buatan nggih Bu? Saya rasa udah cukup, Bu. Saya Iya. sudah mendapatkan pencerahan nih setelah Iya. diskusi sama Bu Tias juga. Pokoknya Iya. terima kasih sekali Iya. atas waktu dari Bu Tias yang sudah disediakan untuk saya berdiskusi hari ini. Saya merasa sangat senang, Nggih. lega juga Mm-mm. bisa sharing dengan Bu Tias. Saya jadi punya ide-ide tentang langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan untuk mengawali persiapan. Karena sebelum ngobrol sama Bu Tias tadi tuh emang benar-benar, aduh, ngapain dulu nih gitu kan Iya. Bu. Jadi bingung mau memulai dari mana. Tapi setelah diskusi sama Bu Tias jadi lega Iya, semuanya. perasaannya sudah lega ya Bu ya? Sudah. Oke, ya. Udah dulu ya. Oke, terima Nah, kasih nanti Bu ketemu Tias. lagi lain Siap. waktu. Iya, baiklah, terima kasih Bu Dias, terima kasih Bu Dia atas praktik coachingnya pada siang hari ini sampai sore hari ini. Ini kita melanjutkan ke apa yang sudah saya supervisi dari kegiatan coaching pada hari ini, praktik coaching ini tadi. Selanjutnya saya mohon izin untuk memberikan pertanyaan lagi untuk Bu Dias sebagai coach pada hari ini. Iya Pak. Begini Bu Dias, apa yang sudah Bu Tias lakukan sebagai coach pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan dari apa yang Bu Tias sampaikan di awal tadi, Ya. indikatornya Bu. Ya, terima kasih Pak Ivan. Pada percakapan tadi antara saya dengan Bu Diah, dengan rekan, saya itu sudah merasa saya itu menghadir sepenuhnya Pak. Jadi sepenuhnya saya sudah hadir di situ, terus saya juga sudah berusaha mendengarkan secara aktif pembicaraan kita. Terus kemudian saya juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya. Terus kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya lakukan di situ berupa itu pertanyaan yang terbuka tentunya. Terus saya juga bisa memberdayakan Bu Diah sebagai coach dalam memaksimalkan potensinya tadi, menuangkan ide-ide solusi atas permasalahan yang Bu Diah hadapi. Ya. Ya, Terima kasih untuk sesi praktik coaching pada siang hari ini. Saya mohon maaf atas kekurangan saya dalam melakukan supervisi. Saya harap apa yang kita lakukan pada hari ini juga bisa bermanfaat khususnya buat Bu Dias dan juga Bu Diah, dan tidak lepas lagi untuk saya secara pribadi sebagai supervisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Diah, selamat siang juga Bapak Ivan. Ya, selamat siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Alhamdulillah baik, Bu. baik Bu, Pak sehat Bu. Ivan? Oh, alhamdulillah. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tias Minarsih selaku pengamat praktek coaching nanti yang akan dilakukan oleh Bu Diah dan Bapak Ivan. Saya di sini selaku supervisor. Iya. Gitu ya, Pak. Yang pertama ya, ini tentang kompetensi coaching apa nanti yang ingin Bu Diah kembangkan di dalam percakapan ini nanti Bu Diah. Oke, jadi dalam praktik coaching hari ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, Bu. Iya. Yang pertama kompetensi presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua kompetensi mendengarkan aktif, dan kompetensi yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, Itu, terima Bu. kasih. Sebelumnya selamat sore Pak Ivan. Selamat sore Bu Diah. Ya, gimana nih kabarnya hari ini Pak Ivan? Ya, kabarnya ya kalau kesehatan saya sehat Bu Diah. Cuma Oke. dalam keadaan pemikiran saya dalam keadaan yang sedikit bingung. Ada situasi tertentu yang saya hadapi dan menjadi semacam ganjalan dalam pekerjaan saya di sekolah. Oke. Bingung ya berarti ya? Iya. Bisa diceritakan lebih lanjut nggak nih Pak Ivan? Kenapa kok Pak Ivan yang Iya. merasa bingung? Jadi ceritanya gini Bu ya. Iya. Beberapa saat yang lalu saya bertemu dengan kepala sekolah. Mm-mm. Kepala sekolah dalam saat itu memberikan perintah kepada saya. Jadi karena kepala sekolah tidak bisa mengikuti suatu kegiatan, yaitu ada rapat penyerahan rapot dengan K3S dengan Oke. rekan-rekan kepala sekolah. Mm. Beliau memberikan perintah kepada saya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun di hari yang sama saya Ya. juga harus memimpin kegiatan KKG yang ada di lingkup kelas 5. Oke. Jadi waktu yang sama. Mm-mm. Nah, ketika saya harus memutuskan itu, saya juga punya tanggung jawab, dan saya sebagai anak buah atau sebagai satu
petugas anggota dari sekolahan, saya juga tidak mungkin menolak permintaan dari kepala sekolah tersebut Iya. karena sama pentingnya juga. Betul. Jadi saya merasa agak bingung juga bagaimana saya harus memutuskan ini. Saya takutnya nanti dianggap kurang profesional oleh kepala sekolah karena menolak permintaan itu. Gitu. Oke. Ya, jadi menurut saya ini juga merupakan situasi yang cukup menantang ternyata ya Iya. Pak Ivan ya. Iya. Terus apa nih yang membuat Pak Ivan merasa kurang percaya diri untuk menyampaikan hal ini, Pak Ivan? Iya, saya merasanya itu seperti ini. Saya takutnya ketika saya menolak permintaan dari Pak Kepala Sekolah itu tadi, takutnya saya dianggap kurang profesional sebagai seseorang atau bawahan lah katakanlah. Saya menolak perintah dari atasan saya. Loyalitas saya itu seolah-olah dipertanyakan dalam situasi tersebut. Gitu. Oke, ya saya mengerti. Nih, apa yang paling Anda khawatirkan nih Pak, nanti jika Pak Kepala Sekolah nanti pada akhirnya marah nih ya Pak ya? Iya. Iya. Jadi intinya ini berhubungan dengan reputasi. Oke. Saya sudah membangun reputasi saya itu di sekolah itu ya. Bukan berarti baik, cuma saya membangun reputasi dengan lebih baik menjadi seorang guru yang teladan dengan profesional tertentu. Jadi saya takut profesional saya dianggap buruk dan nanti menyebabkan saya di sekolah nanti mendapat semacam label yang kurang baik. Gitu. Oke, ya saya udah mulai paham nih apa yang menjadi keresahan Pak Ivan ya. Iya. Oke, baik kalau gitu nih apa yang Pak Ivan harapkan nih dari sesi coaching kita sore ini Pak Ivan? Jadi tujuan utama saya ya Bu, saya ingin menemukan satu cara terbaik bagaimana saya harus menyampaikan kepada kepala sekolah tentang keresahan atau permasalahan yang saya hadapi berkaitan dengan dilema pemilihan apa yang harus yang terbaik yang harus saya lakukan dari dua situasi tersebut. Oke, tujuan yang oke nih Pak, bagus Iya. nih tujuannya. Terus apa yang akan membuat Anda merasa Pak Ivan yang merasa berhasil dalam menyampaikan kondisi ini kepada Pak Kepala Sekolah nanti Pak? Saya pikir yang penting buat saya itu adalah Bapak Kepala Sekolah itu bisa memahami situasi saya dan dalam kondisi tersebut selain memahami mungkin juga bisa memberikan solusi untuk saya karena saya pikir ini cukup apa ya cukup membuat saya resah karena berhubungan dengan pekerjaan pula tapi dengan tanggung jawab pula, yaitu masalahnya seperti itu. Intinya saya ingin kepala sekolah itu tahu lah permasalahan saya seperti apa gitu. Oke, ya kita coba diskusi ya Pak beberapa alternatif solusi. Nih kita coba diskusikan bersama apa saja yang mungkin bisa Pak Ivan lakukan alternatifnya. Iya, kalau menurut saya itu ya kemungkinan saya tetap harus bicara langsung dengan kepala sekolah. Menurut saya yang seperti itu, bicara langsung dengan kepala sekolah, menjelaskan situasinya seperti itu, kemudian atau untuk yang kemungkinan yang kedua mungkin saya akan mencari rekan yang lain dari kegiatan KKG itu yang harus saya laksanakan itu supaya bisa menggantikan saya. Jadi di antara saya langsung menyampaikan kepada kepala sekolah atau mencari rekan pengganti. Oke, dari kedua alternatif yang Pak Ivan sebutkan tadi nih, menurut Pak Ivan mana yang paling mungkin Pak Ivan lakukan? Kemungkinan yang lebih mudah saya lakukan itu tidak meresikokan pekerjaan, bukan apa ya loyalitas saya. Kemungkinan adalah mencari rekan untuk menggantikan saya di KKG karena mungkin sifatnya yang lebih penting di tingkat rapat kepala sekolah karena itu kepentingannya itu tingkat sama-sama di tingkat kecamatan, cuma hanya saja karena itu tanggung jawab yang penting untuk sekolahan, sedangkan ini mungkin bisa tergantikan oleh rekan yang lain. Dihandle rekan yang lain ya. Oke, baik. Terus kira-kira nih menurut Pak Ivan langkah pertama yang bisa Pak Ivan ambil untuk mewujudkan rencana ini apa nih Pak Ivan? Mungkin saya akan menghubungi teman KKG saya dulu ya Bu. Karena mungkin siapa yang secepat mungkin siapa yang bisa menggantikan saya untuk mengisi kegiatan itu. Karena berhubung ini waktunya harus segera saya memutuskan dan memberikan jawaban kepada kepala sekolah. Oke. Itu. Langkah yang baik sih menurut saya Pak Ivan ya. Terus kapan nih Pak Ivan mau melakukan hal tersebut tadi? Saya pikir secepatnya mungkin besok pagi ya Bu. Karena beberapa waktu 2-3 hari lagi itu akan ada rapatnya. Saya belum dapat kepastian jamnya Pak. Tapi saya harus segera mengkonfirmasi kepada kepala sekolah untuk waktu dan tempatnya gitu Bu. Oke. Baik, berarti besok pagi ya mau melakukan ini. Terus kira-kira rencana konkretnya untuk rencana besok pagi ini gimana nih Pak Ivan? Ya, saya akan menemui rekan KKG saya dulu itu, menjelaskan situasi saya. Saya berharap teman KKG itu memahami situasi saya dan mungkin mencari beberapa pengurus yang lain yang mungkin bisa menggantikan saya di kegiatan tersebut. Mungkin seperti itu yang pertama mungkin.
Itu kalau menurut saya juga ide yang bagus Iya. sih Pak, menurut saya ya. Iya. Terus kira-kira nih setelah nanti dapat pengganti nih Pak Iya. Ivan, langkah apa yang akan Pak Ivan ambil berikutnya nih Pak Ivan? Dengan menemukan pengganti itu kemungkinan saya akan mendapatkan satu penyelesaian yang mungkin cukup untuk saya sampaikan kepada kepala sekolah, Oke. di mana situasi saya itu saya sudah mendapatkan pengganti, Mm-mm. dan mungkin saya bisa menjawabnya dengan saya bisa menggantikan Bapak Kepala Sekolah dalam kegiatan rapat itu mungkin. Oke. Menurut saya juga udah baik nih Pak, Iya. rencananya udah sangat bagus sekali. Terus kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak untuk memastikan rencana ini berjalan dengan baik Pak Ivan? Saya punya satu punya pemikiran itu Mm-mm. mungkin saya akan sedikit bermasalah dalam menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, mungkin dalam berkata-kata, karena saya kadang-kadang menghadap dengan atasan itu sedikit ada rasa canggung untuk menyampaikan itu. Gitu. Jadi saya mungkin butuh saran bagaimana cara menyampaikan yang terbaik dengan Bapak Kepala Sekolah itu, Bu. Oke. Kalau menurut saya nih Pak Ivan ya, Iya. saya sarankan Pak Ivan nih bersikap terbuka aja, enggak apa-apa Iya. Pak Ivan, jujur tentang situasi yang Pak Ivan hadapi. Iya. Tunjukkan aja nggak apa-apa bahwa Pak Iya. Ivan tuh sudah memikirkan solusi dan Hmm. udah ada nih penggantinya. Iya. Jadi kalau menurut saya jujur aja nggak apa-apa Oh, iya. sama Pak Kepala Sekolah. Itu menurut saya sih Pak Ivan. Menurut saya juga bagus ya seperti itu, Bu. Iya. Saya akan coba menyampaikan seperti itu dan istilahnya menjelaskan situasi saya kepada Bapak Kepala Sekolah tentang alternatif yang mungkin saya lakukan itu tadi. Oke. Iya. Terus Pak Ivan, ada hal lain yang nggak mengganggu pikiran Pak Ivan, yang Pak Ivan khawatirkan Iya. nanti untuk langkah-langkah yang mau diambil nih? Kalau ini kita dalam tahap rencana ya, Bu, masih rencana saya. Oke. Cuma nanti hasil eksekusinya nanti saya bertemu dengan kepala sekolah itu, takutnya Bapak Kepala Sekolah itu tidak memahami situasi saya karena Oh, berhubungan dengan kerumitan atau pekerjaan ataupun tuntutan apa lain yang dihadapi oleh kepala sekolah. Mungkin saya takutnya Bapak Kepala Sekolah tidak memahami situasi saya. Gitu ya. Iya. Oke, tapi Pak Ivan, kalau menurut saya nih, saya yakin kalau Pak Ivan menyampaikan dengan pendekatan yang tepat, Iya. nanti kepala sekolah akan bisa memahami kok. Iya. Kalau pendekatannya itu tepat. Jadi bagaimana kalau kita berlatih sedikit nih, Iya. bagaimana caranya Pak Ivan untuk menyampaikan nanti? Gimana Pak Ivan? Saya setuju, Bu. Saya akan mencobanya pada Pak Kepala Sekolah. Misalkan seperti ini, Bu. Saya belajar menyampaikan ya, Bu. Iya, Menyampaikan itu. betul. Mungkin seperti ini, Pak Kepala, Mm-mm. mohon maaf, saya ingin menjelaskan situasi terkait dengan permintaan Bapak kemarin. Saya yang ingin ditugaskan mengikuti kegiatan rapat, penyerahan rapat bersama dengan Bapak Kepala Sekolah. Tapi di saat yang sama saya juga harus mengikuti kegiatan untuk memimpin KKG di kegiatan KKG tersebut. Gitu. Terus lanjut. Saya telah menyampaikan, saya telah menemukan pengganti di kegiatan KKG, dan saya pikir saya bisa fokus mengikuti rapat yang Pak Kepala sampaikan kepada saya untuk ditugaskan ke sana. Mungkin Bapak berkenan memberikan solusi kepada saya, mungkin seperti itu mungkin. Kalimatnya seperti itu Iya, ya. Tapi seperti menurut saya udah bagus loh ini Pak Ivan. Oh iya. Kalimatnya, pendekatannya udah baik loh ini. Iya. Nanti kalau penyampaiannya jelas, solutif, saya yakin kepala sekolah juga akan memahami dan saya rasa nggak akan ada masalah. Iya, terima kasih Bu Dia. Saya merasa lebih tenang dan siap sekarang untuk menyampaikan kepada Pak Kepala Sekolah itu. Oke, baik. Kemudian gimana Pak Ivan? Rencana Pak Ivan mau menyampaikan hal ini kepada Bapak Kepala Sekolah kapan nih Pak Ivan? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin sesegera itu di minggu-minggu ini karena waktunya juga sangat mepet sekali. Saya pikir segeralah saya sampaikan kepada Pak Kepala Sekolah. Oke, keputusan yang baik, udah tepat nih Pak Ivan. Iya, Semoga terima nanti kasih, Bu. semua lancar, komunikasinya dengan kepala sekolah juga tidak ada kesalahpahaman ya Pak Iya, Ivan betul ya. sekali. Mudah-mudahan berjalan lancar lah, Iya. gitu. Ya, terima kasih Bu atas motivasinya. Oke, ya. Kapan kita bisa ketemu lagi untuk mengevaluasi hasilnya Pak Ivan? Iya, kemungkinan setelah saya mengikuti kegiatan rapat itu tapi mungkin minggu depan setelah selesai dari rapat tersebut, mungkin kita bisa merefleksikan kegiatan itu tadi. Terima kasih Bu. Oke, setuju. Oke deh, saya juga yakin kok Pak Ivan bisa mengatasi situasi ini dengan baik, nggak ada terima masalah lah. Terima kasih juga Pak Ivan atas keterbukaannya. Iya. Jadi sampai jumpa minggu depan ya, Pak Iya. Ivan ya. Terima kasih Bu Dia, sampai Oke. jumpa minggu depan. Selamat sudah selesai menyelesaikan praktek coachingnya nggih. Terima kasih kepada Bu Diah sebagai coach dan Bapak Ivan sebagai coachingnya. Iya. Nah, di sini saya sebagai pengamat
dari yang penjenengan lakukan tadi, saya ingin mengajukan pertanyaan nih kepada Bu Diah selaku coach. Oke. Nah, di sini simpan saja Bu pertanyaannya begini. Apa yang sudah Bu Diah lakukan sebagai coach tadi saat melakukan coaching, Oke. ya itu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan itu Oke, apa? ya Bu. Ya. Pada praktik coaching yang baru saja saya lakukan dengan Pak Ivan tadi, saya rasa saya sudah memenuhi beberapa kompetensi ya Bu ya. Menghadirkan diri secara penuh, artinya presence gitu. Terus kemudian saya juga sudah menjadi pendengar yang aktif. Terus saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi kepada Pak Ivan sebagai coach, saya pikir saya sudah mengajukan pertanyaan yang sifatnya terbuka, yang dimana mampu memberdayakan coach dalam memaksimalkan potensinya untuk menemukan solusi atas permasalahan Pak Ivan tadi. Ya, Begitu, Bu. luar biasa sekali Bu Diah. Masih banyak ya Bu Diah ya. Saya kira demikian praktek kita hari ini. Saya sebagai pengamat, apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf ya untuk Bapak Ivan dan Bu Diah tentunya. Iya. Sampai ketemu lagi di lain waktu.